Oke, daripada berlama-lama, mungkin nggak apa-apa ya, Ibu Sabilah. Sambil menunggu teman-teman yang lain bergabung, kita segera mulai aja untuk acaranya. Baik, oke, terima kasih. Langsung saja ini dimulai, Mbak. Oke, selamat siang semuanya, teman-teman mahasiswa sekalian. Bagaimana kabarnya? Semoga sehat selalu ya. Terima kasih telah bergabung dalam acara Project Based Learning ini yang diselenggarakan oleh Universitas Mahakarya Asia pada kesempatan kali ini. Kita akan mengikuti sesi pembekalan dasar menulis artikel yang tentunya bermanfaat bagi kita semua, terutama dalam mengasah kemampuan menulis secara profesional. Acara ini akan dipandu oleh narasumber kita yang sangat berpengalaman, yaitu Ibu Sabila Jefrida, seorang penulis, editor, sekaligus content manager di Bernas ID. Beliau akan membagikan ilmu dan pengalaman seputar penulisan artikel yang efektif dan menarik tentunya, yang bisa kita manfaatkan dalam dunia akademik maupun profesional. Sebelum kita mulai, saya ingin mengingatkan agar seluruh peserta menjaga suasana yang kondusif. Bagi yang ingin bertanya, silahkan nanti bisa tuliskan saja di kolom komentar. Tanpa berlama-lama, mari kita mulai acara ini. Silahkan Ibu Sabilah, waktu dan tempat kami persilahkan. Oke, terima kasih Mbak Dika. Selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. 30 lebih peserta ya ini dari mahasiswa. Kalau di grup ada 80-an mungkin masih banyak yang belum bergabung ya. Ya, Ibu. Temennya mungkin ada yang merasa ada temannya yang di grup, tapi hari ini di room ini belum ada, coba boleh di japri aja. Kan kasihan juga nanti kalau ketinggalan materi, apalagi nih materinya nanti berkaitan dengan seleksi di proyek profesional ya. Tentunya eh, harus menyimak dari awal sampai akhir untuk bisa mengerjakan tugas seleksinya nanti. Oke, saya boleh sambil berinteraksi dulu. Oh, banyak juga yang ada di kelas. Oke, mungkin jadwalnya masih berbenturan sama jadwal kuliah ya. Ini kata Mbak Merla, masih ada yang di kelas. Kira-kira yang masih kuliah ada berapa kelas ini Mbak Dika? Mohon maaf Ibu, ini untuk acaranya kita gabungkan dari Universitas Mahakarya Jogja, Jakarta, dan juga Batu Raja. Jadi mungkin ada beberapa mahasiswa yang memang ada yang masih jadwalnya bentrok dengan kelas dan juga ada beberapa mahasiswa kami yang bekerja juga mungkin sama seperti Mbak Merla ya. Mbak Merla juga kebetulan baru kerja. Jadinya mungkin ada yang hanya bisa menyimak ataupun mungkin belum bergabung. Mohon maaf Ibu sebelumnya. Oke, nggak apa-apa. Nanti bisa share recordnya ya, tapi saya harap share recordnya juga nggak lama-lama, soalnya nanti sepertinya itu langsung jadi. Oke, nggak apa-apa. Nanti untuk share recordnya saya harap juga nggak lama-lama ya. Maksud saya langsung di-share aja kalau sudah ready. Soalnya nanti ada seleksi atau tugas yang mesti diselesaikan dan ada deadline-nya yang nggak lama juga. Jadi diharapkan yang ikut seleksi lihat record atau isi materi hari ini langsung bisa kirim tugasnya. Baik yang hari ini bergabung, ini kebanyakan sudah ikut sosialisasi dulu ya sama Pak Putu dan Putri. Saya masih ingat itu Mas siapa tadi yang jawab di awal tadi. Loh, sekarang udah nggak ada. Saya agak flu juga hari ini. Tapi nggak apa-apa, kita tetap semangat belajar. Ini sudah bertambah lagi, ada 46 peserta, 47 peserta. Jadi ada juga yang dari
mahasiswa yang saat ini sudah tergabung di proyek SEO yang sudah berjalan di perusahaan Advan dan mengisi di bernas.id dan Unmaha juga. Tadi saya lihat ada Mbak Nur Mukminah sama tentunya Mbak Merla ya. Oh ya, ini saya ingat Mas yang Mas Fatiakan itu yang kemarin waktu sosialisasi itu ditanya atau kasih Halo. pertanyaan. Iya, Ibu. Halo. Ya, Selamat antusias siang. ya Mas untuk mengikuti kegiatan ini. Iya, Saya harap betul. teman lainnya juga ya. Jadi bisa kita mulai, ada 51 peserta. Boleh mulai dibuka slide-nya Mbak Dika atau Mbak Elis ya yang jadi pegang operator. Oh, Mas Tio juga hadir. Halo Mas Tio. Jadi yang teman-teman sudah gabung di proyek yang sudah berjalan ini nanti tentunya bisa berbagi pengalaman lagi ya. Itu sangat penting itu, pengalaman nyata yang bisa di sharingkan ke teman-teman itu Kak Yuan Fadila calon SEO yang juga antusias. Oke, ya halo Kak Yuan. Oke, langsung bisa dibuka slide-nya di Mbak Dika atau Mbak Elis ya jadinya yang pegang operator. Halo Ibu Sabila, ini saya yang share. Baik, saya Oke, izin Mbak share Elis, Ibu. terima kasih. Oke. Oke, yang mungkin di awal kemarin ada yang masih ingat saya sempat perkenalan juga waktu sosialisasi, kenalan dikit. Saya dari Bernas, tapi saya tidak berkantor di Bernas. Jadi saya di rumah, tapi bisa ya seperti inilah mengoperasikan pekerjaan saya dari rumah. Jadi tetap ada kegiatan di rumah, tapi bisa berkarya juga. Seperti halnya juga Mbak Merla dan teman-teman kita sudah berjalan di proyek ini. Jadi kita kerjanya nggak harus ngantor ya. Saya punya tim itu ada sekarang kalau nggak salah yang tim internal saya yang bukan mahasiswa itu ada 14 orang. Nah itu ada yang nulis artikel, ada yang jadi editor, ada yang kelola kelola media sosial itu. Jadi ya semua remote ya. Sama yang akan datang itu akan ada kuliah umum juga yang nanti jadi hostnya Mbak Merla itu. Gimana caranya kerja remote itu ya dari mana saja, nggak harus dari rumah juga. Tapi bisa menghasilkan keuntungan yang nggak kalah seperti yang di kantor seperti itu ya. Oke, saya ini tinggal di Nganjuk, Jawa Timur. Mungkin teman-teman ada yang dari Nganjuk atau punya saudara di Nganjuk, eh, bisa kalau pas ke Nganjuk juga boleh mampir ke rumah saya. Nganjuk itu sebelahnya Kediri, kalau ada yang tahu. Oke, ini kita langsung saja ya akan belajar penulisan pembekalan dasar penulisan artikel. Kenapa kita harus ada pembekalan dulu sebelum menulis atau menginjak proyek yang yang akan kita laksanakan di depan ini? Proyeknya itu yang sudah dilaksanakan adalah proyek Base Learning itu menulis artikel SEO, tapi sebelum menginjak ke poin tentang SEO-nya itu sendiri, kita harus ada pembekalan dasar tentang penulisan. Jadi itu menulis itu tetap ada apa ya istilahnya, tetap ada naluri atau ada apa yang dari diri kita itu bisa disampaikan ke pembaca ya. Jadi menulis itu nggak asal mungkin walau ada nanti boleh dibantu ChatGPT, tapi kita harus tetap tahu dasar-dasar penulisan yang bagus. Jadi jangan cuman manut aja sama ChatGPT dan tetap bisa menulis manual ya. Maksud saya manual itu menulis sendiri tanpa kopas dari Google atau dari ChatGPT, ya mungkin dari kita baca atau kita telaah suatu materi itu, tapi nanti kita tuangkan ke dalam kepenulisan itu.
ditulis sendiri. Itu harus punya bekal seperti itu. Dan ilmu kepenulisan ini juga bagi mahasiswa sangat-sangat banyak manfaatnya. Apalagi mahasiswa itu ya menulis kan jadi apa ya istilahnya, jadi makanan sehari-hari buat mahasiswa kan, bikin makalah, bikin tugas-tugas itu kan semuanya didasari oleh ilmu kepenulisan ya sebenarnya itu. Dan nanti juga bikin skripsi kan di akhir perkuliahan. Nah, itu untuk penguatan dasar bisa menulis dengan baik itu sangat-sangat penting ya. Terlepas nanti di materi ini saya belum sampai ke nanti soal mungkin ejaan dan sebagainya. Nah, itu kalau udah diseleksi, udah masuk tim itu nanti bakal lebih banyak lagi ya pelajarannya. Oh ya, ini sudah disampaikan ya kalau akan ada seleksi. Jadi teman-teman di sini mungkin ya belum semua bisa terjaring di proyek ya. Jadi tetap terbatas dan ya kita cari yang paling berminat, paling performanya paling baik, belajarnya paling paling keras, ya istilahnya yang paling ingin untuk berkembang ya dan maju ya. Jadi tetap nanti gimana responnya kalau ada tugas, ada deadline itu nanti langsung kita terapkan hari ini ya. Jadi biar saya dan tim editor juga langsung tahu ya teman-teman di sini ini sekedar nimbrung aja atau beneran pengen pengen maju dan berkembang gitu ya. Langsung nanti kan saya kasih tugas ya. Jadi teman-teman harus menyimak dari awal sampai akhir. Dan ini nanti materi ini nggak saya bagikan filenya, boleh nanti di screenshot. Oh iya, langsung ke slide selanjutnya, Mbak. Boleh di screenshot, tapi file ini tidak saya bagikan. Jadi nanti kelihatan siapa yang benar-benar menyimak dari awal sampai akhir. Hanya saya tadi ingatkan kalau minta datangnya juga tepat waktu, siapa yang menyimak dan memperhatikan dengan seksama, ini simak baik-baik materi ini sampai tuntas, karena nanti tugasnya ada di akhir materi, dan materi tidak saya bagikan ya. Boleh di screenshot. Nah, nanti kan kalau screenshot dari teman-teman sendiri, jadi inisiatifnya kalau ada yang kelewat, ya ditanggung ya gitu ya. Kita coba belajar konsekuensi ya. Jadi emang kedisiplinan itu sangat penting karena kita ya udah punya klien, kita punya target. Jadi kalau itu deadline molor, nanti rekapan molor, seperti itu kan nggak bagus. Jadi mungkin harus belajar dari sekarang disiplin sama deadline, sama waktu, sama tugas. Jadi nggak juga cuman asal ngumpulkan atau asal ngerjakan, tetap kualitasnya juga diperhatikan dan ketepatan konten, kualitas konten juga. Jadi semuanya kita perhatikan ya, bukan cuman dari kualitas juga, kedisiplinan juga. Jadi ada beberapa penilaian, ada memang kita harus fokus di semua tempat itu. Oke, ini sudah siap. Oh, kalau rekodnya, iya rekodnya dibagikan. Oh, tapi materinya yang nggak saya bagikan kan. Ini ada materi file PDF itu nggak saya bagikan. Kalau rekodnya nanti dibagikan, semoga nggak lama ya jedanya karena ada waktu juga nanti untuk pengumpulan tugasnya dan nggak lama-lama waktunya seperti itu biar kebiasa sama deadline yaitu Mbak Merla dan teman-teman yang sudah di SEO sekarang itu sama deadline itu udah nggak main-main kalau nggak selesai deadline ya udah dialihkan atau dikembalikan seperti itu. Jadi kita udah soal toleransi kedisiplinan udah kalau di awal mungkin masih ya tapi udah berjalan beberapa bulan ya siapa yang belajarnya keras, siapa yang disiplinnya keras itu ya pasti nanti soal
dapatnya juga lebih banyak. Seperti sekarang Mbak Merla itu kan yang pegang koordinasi ya. Jadi itu teman-temannya yang cepat kerjanya, cepat deadline-nya itu juga dikasih judul banyak. Jadi ngerjakan banyak. Eh, Nanti ada yang mungkin ada yang deadline-nya kurang disiplin, itu ya mungkin kadang dikurangin jatahnya. Jadi nanti perolehan honornya juga berkurang seperti itu. Jadi kita nggak melulus nungguin atau gimana yang belum selesai gitu nggak. Jadi kita ya cepet emang kerjanya kayak gitu. Oke, jadi mungkin bisa mulai terbiasa dari sekarang ya. Nanti ada waktu yang harus dikejar untuk menyelesaikan tugas. Oke, lanjut slide berikutnya, Mbak. Ini yang pertama, pengertian artikel. Ini dasar ya. Artikel adalah karya tulis yang berisi gagasan, pendapat, atau informasi mengenai suatu topik yang ditulis dengan tujuan untuk disampaikan kepada pembaca dalam bentuk yang logis dan sistematis. Artikel dapat ditemukan di berbagai media cetak maupun online, seperti majalah, surat kabar, blog, dan jurnal ilmiah. Jadi saat ini artikel sudah populer di online ya. Mungkin kalau cetaknya teman-teman udah lumayan bukan zamannya ya. Kalau di zaman saya dan zaman-zaman tahun atas saya itu di kampus atau di sekolah itu suruh bikin clipping atau bikin ya ringkasan dari media cetak itu masih ada ya. Kalau sekarang itu sudah kayaknya artikel yang di media cetak banyak berkurang. Sekarang koran itu juga jarang banget ya kita temukan. Nah, ini sekarang di media online seperti yang dimiliki media oleh Pak Putu yaitu di bernas.id. Itu yang punya juga Pak Putu yang pemilik yayasan Unmaha ini. Nah, itu media dari cetak justru dibawa ke online semua ya sekarang. Itu ada artikel, berbagai macam artikel di sana. Nanti kita pelajari lebih lanjut. Sampai di sini ada yang ditanyakan, mungkin belum ya, ini masih baru pengertian. Nanti kalau masuk ke tahap selanjutnya, jika ada pertanyaan, boleh langsung diajukan, tidak apa-apa, sambil kita diskusi ya. Oke, silakan lanjut ke slide berikutnya. Nah, ini fungsi dan tujuan penulisan artikel. Jangan lupa ya, disimak dengan baik dan di screenshot jika diperlukan. Ini fungsinya memberikan informasi, itu menyampaikan informasi mestinya yang akurat dan berguna kepada semua pembaca tentang suatu topik. Selanjutnya menghibur. Menghibur ada artikel yang memang tujuannya untuk menghibur pembaca ya. Jadi ada artikel-artikel hiburan di suatu media itu ada itu tentang juga kadang cerita nyata yang ringan itu bisa disebut artikel juga tapi hiburan. Nah, ini untuk mempengaruhi dan membujuk. Ini artikel opini atau artikel persuasif ditulis untuk meyakinkan pembaca agar menerima pandangan atau gagasan dari penulis. Ini saya ceritakan sedikit tentang proyek SEO kita, juga salah satunya berfungsi untuk ini ya, mempengaruhi atau membujuk. Iya. Oh iya, ada Mbak Nur Mukminah. Iya Mbak Nur, ini untuk seleksi mahasiswa baru, tapi kalau mau ikut ini juga tidak kalah penting ya, materinya tetap diizinkan dan tetap bermanfaat juga untuk teman-teman yang sudah berjalan saat ini. Jadi nggak apa-apa Mbak Nur Mukminah bergabung aja, tapi nanti tugasnya eh, tidak perlu mengikuti tugasnya ya, karena tugasnya untuk seleksi yang baru akan ikut di proyek SEO yang tim 2 ya. Kalau Mbak Nur Mukminah udah jalan, jadi nggak perlu ikut tugasnya. Ini tentang fungsi mempengaruhi dan membujuk. Jadi
di artikel yang kita kerjakan itu ada yang namanya soft selling. Jadi kita nulis artikel itu tentang suatu topik, misalnya bagaimana cara menginstal Canva di Android gitu ya, topiknya misal itu topik artikelnya. Nah, nanti ternyata di situ ada diselipkan soft selling. Nah, itu yang untuk mempengaruhi atau membujuk pembaca. Soft selling itu iklannya. Jadi kalau di Advan ya diselipkan iklan Advan di dalam atau di akhir artikel yang biasanya orang maunya kan cari tutorial ya, cari informasi yang dibutuhkan. Tapi kita di sana ada suatu yang kita bikin untuk mempengaruhi pembaca. Jadi disitulah fungsinya artikel. Ada yang digunakan untuk mempengaruhi atau membujuk. Jadi ada jualannya tapi soft. Jadi jualannya itu di dalam artikelnya kayak yang baca nggak ngerasa cuman baca iklan aja. Itu artinya. Oke, yang selanjutnya mendidik. Ini edukatif belum oh ya, belum ganti slide. Mendidik artikel edukatif bertujuan untuk mengajarkan atau menjalankan konsep, teori atau keterampilan kepada pembaca. Nah, ini ya seperti halnya artikel tentang pengetahuan seperti itu ya, mendidik dan menginspirasi. Ini memotivasi atau inspiratif ditulis untuk memberikan semangat atau dorongan kepada pembaca. Nah, ini bisa juga tentang profil suatu tokoh, itu artikel yang bisa jadi inspirasi. Oke, jadi sampai di sini ada fungsi dan tujuan penulisan artikel. Teman-teman ada yang ditanyakan mungkin? Biar saya pelan-pelan aja. Mungkin kalau ada yang baru bergabung juga belum terlambat banget kok, masih bisa. Boleh kalau ada yang ditanyakan sampai di sini. Kalau tidak ada, saya lanjut. Ini suara saya sama kecampur sama ada kiroah nggak? Suaranya aman, Ibu. Aman. Walaupun sedikit kecampur tapi masih aman. Oke. Iya, ini mau adzan asar di tempat saya. Ada kiroahnya dulu. Baik, Ibu. Oke, tapi masih jelas ya? Masih, Ibu, masih aman. Oke. Untuk selanjutnya saya lanjut ya, kalau di sini belum ada pertanyaan. Oh ya, teman-teman sudah pernah atau sudah sering baca artikel ya yang di sini ya? Mas, kan ada yang ingat pernah baca artikel apa? Sambil kita interaktif. Halo, Mas Fatiakan, boleh dijawab mungkin? Pernah baca artikel, Mas? Masih diem nggak? Oke. Halo, Ibu. Iya, aku pernah baca beberapa artikel yang kadang suka mencari beberapa beasiswa seperti Basnas dan beasiswa-beasiswa lainnya kadang suka aku cari sih. Sering banget kalau misalnya Ya, nyari-nyari artikel-artikel kayak gitu. pasti sering ya mahasiswa. Iya, Bikin artikel, Mas? kalau bikin sih jujur belum pernah bikin, tapi waktu SM SMA itu aku pernah praktek membuat buku, Ibu, membuat buku autobiografi. Jadi Oh, sudah uh, pernah nulis buku ya? iya, dulu aku pernah buat buku di sekolah gitu. Satu ditaruh sekolah, satu taruh rumah. Tapi masalahnya di rumah itu cetakannya hilang, tapi filenya masih ada gitu. Oke. Jadi pernah ada pengalaman menulis ya, Mas? Iya, Gimana? kalau Seru menulis ya? kalau menulis itu jujur, apalagi kalau waktu menulis autobiografi kadang suka lupa waktu ya kalau udah menulis itu. Iya. Iya, terkadang nulis dari jam 7 kok udah jam 12 gitu.
Iya, gitu. Seru sih Ibu iya, kalau bisa iya, iya. nulis gitu. Itu ilmu kepenulisan itu kalau digali itu banyak banget cabangnya ya teman-teman. Jadi sebenarnya ini artikel ini kan salah satu cabang dari ilmu kepenulisan ya. Ada yang ini salah satu cabang di non fiksi ya. Ada juga yang di fiksi itu seperti novel, cerpen, cerbung kayak gitu kan ini. Jadi artikel ini di non fiksinya. Jadi menulis itu banyak sekali cabangnya kalau kita mempelajari lebih dalam. Saya juga tetap belajar untuk di tiap lini. Oh ya, ada suara. Oke, kita next slide. Boleh? Nah, ini kita masuk ke struktur artikel. Ini struktur artikel itu seperti tulisan-tulisan lainnya, ada pendahuluan, isi, dan penutup tentunya. Jadi dari pendahuluan itu untuk memperkenalkan topik dan menarik perhatian pembaca. Penulis bisa memulai dengan fakta menarik, kutipan, pertanyaan, atau pernyataan yang mengejutkan. Boleh mungkin dibantu Mbak Elis ya ini yang pegang operator. Bisa minta tolong dibukakan bernas.id ya Mbak? Oh, baik Bu, sebentar. Saya izin stop share dulu. Ya, sambil tunjukkan bagian mana pendahuluan, bagian selanjutnya ada isi dan penutup. Baik Bu. Jadi kita ambil referensinya dari media yang dimiliki oleh Pak Putu ini ya, dari Bernas saja semua. Jadi satu referensi dulu di awal ini. Meski kita proyeknya banyak di beberapa tempat, kita coba satu artikel Mbak, boleh dibuka itu cara memasak sayur nangka khas Padang Oh, yang baik Bu. Sekedar. ini ya teman-teman, mungkin ada yang belum pernah buka bernas.id. Wah, sayang sekali kalau belum pernah buka ya. Di sana ada banyak. Ini dari siapa? Dari Mas Anggit. Mas Anggit ini hari ini ikut nggak Mbak Merla? Tadi kayaknya saya lihat sebentar nama Mas Anggit. Entah masih ada di sini atau tidak. Ini boleh di-scroll ke bawah. Ini ya contohnya artikel yang akan kita bikin teman-teman ya. Ini dari Bernas. Nah, ini pendahuluannya di sini ada kamu pasti tidak lagi asing sebentar ada masih adzan ya di tempat saya. Boleh sambil dibaca dulu ya.
Oke, kita lanjut. Nah, ini strukturnya. Ada pendahuluan, isi, dan penutup nanti. Nah, ini pendahuluannya di paragraf awal ini. Kamu pasti sudah tidak asing lagi dengan sayur nangka dan seterusnya ini. Jadi pendahuluan ini lebih ke gimana caranya biar pembaca itu terpikat dan melanjutkan bacaannya ya. Kita bikin semenarik mungkin kalimat pembukanya, tapi tidak boleh bertele-tele juga. Jadi yang pas komposisinya. Ini masakan satu ini. Jadi mungkin nanti diperkenalkan informasi umumnya dulu. Ini dari mana di rumah makan Padang. Ini rasanya gurih dan kaya rempah, membuat siapa saja ketagihan. Nah, ini masih informasi-informasi umum ya, tapi bukan cuman sekedar basa-basi aja, tetap ada isinya, informasinya, walau untuk memikat atau menarik pembaca sebelum masuk ke intinya tentang resep dan cara membuat sayur nangka khas Padang yang gurih ini. Nah, ini masuk ke paragraf kedua itu strukturnya sudah belum, ini masih pendahuluan, ini masih pengantar di paragraf pertama dan pembuka ini. Nah, ini ada headline lagi, resep dan cara memasak sayur nangka khas Padang itu sudah masuk ke isinya. Jadi isinya itu topik utama untuk disajikan dalam artikelnya ini. Ini namanya headline. Nanti di pertemuan selanjutnya saya bahas lebih lanjut apa itu tentang headline, apa itu pengantar, apa itu listicle. Nah, itu nanti kita kupas di depan. Sekarang spill untuk strukturnya dulu. Oke, bisa di-scroll ke bawah. Nah, ini masih isi ya sampai ke paling bawah. Itu ada headline lagi, headline 1, headline 2, headline 3. Nah, ini sudah ada soft selling-nya. Itu artinya akan menginjak ke penutup ini. Ini ada soft selling-nya PTA dulu. Nah, ini juga seninya di sini. Jadi gimana caranya untuk memadukan dari tentang cara memasak sayur, lalu soft selling-nya diajak bisnis. Nah, ini Mas Anggit bikinnya selain memasak, kamu juga bisa mendapatkan peluang penghasilan tambahan dengan bergabung menjadi reseller laptop. Nah, di sini ini soft selling yang saya maksudkan untuk membujuk dan mengajak pembaca itu tadi. Di sini ada tentang reseller laptop melalui PTA dulu. Ini masuk ke soft selling-nya. Dan terakhir ada di penutup atau kesimpulan. Memasak sayur nangka khas Padang yang gurih sebenarnya tidak sulit, kan? Nah, ini penutupnya. Penutup itu bisa terdiri dari kesimpulannya juga, ajakan juga bisa untuk menerapkan apa yang diulas pada isi artikel itu tadi. Nah, ini ada soft selling lagi di bawahnya. Itu jangan lewatkan kesempatan untuk bergabung dengan PTA dulu ini. Nah, ini dari artikelnya isinya kan tentang memasak nangka. Itu gimana biar caranya untuk menggabungkan ke soft selling-nya jadi reseller laptop. Nah, ini di sini juga tugas penulis artikel. Di sini ada juga baca juga itu nanti artikel lain yang berkaitan atau bisa dibaca mungkin dari pembaca artikel ini untuk tertarik membaca artikel lain selanjutnya. Nah, ini dibaca juga itu. Oke, kita kembali ke slide tadi. Ini saya tunjukkan struktur saja dulu. Mungkin nanti kita akan kembali lagi ke sini untuk pembahasan lain. Teman-teman, kalau ada yang ditanyakan, silakan boleh chat dulu atau langsung nyalakan mikrofonnya juga boleh. Kita interaktif aja, jadi nggak perlu nunggu sampai selesai untuk bertanya.
Maaf saya agak batuk ya beberapa hari ini. Nah, ini tadi struktur artikel kan ada isi, udah pendahuluan, sudah isi dan penutup. Isikan ide utama yang disampaikan berupa penjelasan, rincian, atau analisis mendalam dari topik yang dibahas tadi. Resep nangka tadi, gimana cara memasaknya, bahan-bahannya apa, itu kan ide utamanya itu sebenarnya. Dari judul artikel, cara membuat apa tadi, masakan nangka yang gurih itu tadi. Penutupnya untuk menyimpulkan pembahasan dan memberikan penekanan pada poin-poin utama, juga bisa diisi saran, kesimpulan, atau pemikiran akhir, dan mungkin bisa juga ditambah soft selling kalau untuk artikel yang berisi soft selling. Jadi nanti ada artikel, kalau sepertinya saya spill tugasnya teman-teman yang baru ini ya, ini akan nanti menulis di Unmaha. Jadi websitenya Unmaha itu sedang diperbarui atau sedang di recreate atau gimana ya istilah websitenya. Istilahnya akan lebih disegarkan ya. Jadi teman-teman di sini nanti akan mengisi di website Unmaha itu soft sellingnya atau kalimat ajakannya itu nanti ke PMB Unmaha. Jadi teman-teman ini eh, iklankan akan iklankan Unmaha ke khalayak umum ya. Itu tugas yang saya tahu ya, yang akan dilaksanakan oleh teman-teman yang nanti sudah terjaring di seleksi ya. Jangan lupa seleksinya hari ini ada tugas dan minggu depan juga. Jadi 2 kali tugas itu nanti saya dan tim editor akan ambil beberapa mahasiswa yang berpotensi untuk di proyek ini. Selain di Unmaha, mungkin juga seperti yang di tim yang sudah berjalan saat ini, ada di beberapa klien juga seperti itu. Oke, nah ini Mas Anggit baru bergabung, yang tadi artikelnya kita review ya di Birnas, itu penulisnya Mas Anggit. Mas Anggit itu semester berapa ya? Saya belum tahu. Halo Mas Anggit? Oh, belum nyala. Oh, semester 5 Mas Anggit. Ini tadi bisa bergabung, sudah selesai kelas atau memang baru bisa bergabung? Oh iya, baru bisa bergabung. Tadi Mas Anggit artikelnya saya review yang di Birnas, yang menulis apa itu, masak sayur nangka atau apa, lupa saya sudah barusan padahal ya. Itu yang ditulis di Birnas. Mas Anggit setiap hari rata-rata bikin berapa artikel, Mas? Nah, bikin 7 artikel. Lumayan ya, banyak. Keren Mas Anggit ini. Perkembangannya juga dari awal eh, bagus, dari penangkapan materi, perbaikan-perbaikan jika ada revisi. Ini Mas Anggit ini cepet ini bikin apa? Dapat insight dari editor, lalu diterapkan ke pembuatan artikelnya itu sama Mas Tio juga, Mbak Mirna, Mbak Mirla. Jadi teman-teman itu pertama dulu semua ada di Advan ya proyeknya. Jadi nulis di website Advan. Tapi terus makin ke sini kebutuhan bertambah. Jadi yang sudah nulis di Advan disaring lagi buat nulis di bernas.id itu, sama di Unmaha. Tapi tetap nulis di Advan juga. Jadi temennya sekarang berapa yang aktif, Mbak Merla? 12 atau berapa? Itu enggak semua nulis di bernas.id ya, teman-teman.
itu masih ada seleksi lagi ya buat bisa ke Bernas itu. Jadi ya teman-teman istilahnya harus serius dimanapun tempatnya. Jadi kita tetap semua dimaksimalkan, baik belajarnya, kerja kerasnya itu kayak Mas Anggit dan Mas Tio ini yang awalnya juga seperti teman-teman di sini baru belajar semua dari nol ya, belajar menulis itu, lalu bisa menerapkan apa yang disampaikan oleh tim pengajar dan editor itu perbaikan-perbaikan terus bisa tambah. Jadi nilai proyeknya juga tambah, honornya juga tambah, bisa masuk seleksi ke Bernas dan Unmaha juga. Jadi semoga di banyak website juga teman-teman juga jadi tambah banyak nanti yang full nulis 10 orang. 2 orang sedang izin libur karena ada job menulis offline. Wah, keren, ada job menulis offline juga. Saya juga belum tahu loh ini ada job menulis offline ini. Siapa Mbak Merla yang izin? Itu dari Unmaha juga programnya. Job menulis itu. Berarti ada 10 orang sekarang. Oke, kita lanjut ke slide berikutnya. Nah, ini jenis-jenis artikel. Diperhatikan dengan seksama ya, mulai akan bisa mengerjakan tugas nanti kalau mengerti jenis-jenis artikel ini. Yang pertama artikel berita. Ini yang paling populer ini. Artikel ini memberikan informasi tentang peristiwa terkini yang relevan dan penting. Artikel berita biasanya ditulis dengan gaya yang objektif, to the point, dan mengikuti prinsip 5W1H. What, who, where, when, why, and how. Boleh kembali ke Bernas lagi, Mbak Elis, buat menunjukkan mana artikel berita. Nah, di sini kembali ke halaman utama. Ini ya, teman-teman, artikel berita itu kasus Ronald Tanur itu berita ya, terkini, update, ada tokohnya, ada tempatnya, ada kejadian pentingnya. Nah, ini namanya hard news ini. Jadi ada wartawan ini yang khusus ditugaskan untuk menulis artikel berita ini, hard news ini. Ini ditulis Mas Firadi Rozi ini. Kalau teman-teman mahasiswa akan menulisnya belum ke berita ya, nanti ada wartawan yang di berita. Mungkin nanti kalau teman-teman jadi kontributor Bernas punya kartu pers bisa nulis berita. Nah, ini KPU DKI pastikan aksesabilitas ke TPS bagi 57.000 sekian pemilih disabilitas. Ini masuk berita tapi lebih soft ini. Boleh dibuka, Mbak. Nah, ini juga tetap artikel berita. Kita belum ke pembagiannya hard news, soft news ya. Ini juga berita. Oke, kembali ke halaman utama lagi. Bisa dibedakan ya, ini yang biasanya di halaman utama, biasanya yang gambarnya gede-gede, itu biasanya diambilnya yang berita-berita penting ya. Tapi tetap ada itu, tetap yang cara memasak sayur yang nangka juga di headline juga tetap itu. Jadi semuanya penting, bukan hard news saja yang penting. Jadi tulisan teman-teman nanti kalau masuk di bernas.id juga kemungkinannya
bisa di halaman depan kayak gini, bisa di tengah, tergantung penataan dari sistem websitenya ya. Boleh ke bawah, Mbak. Ini masih berita. Nah, politik itu berita yang paling ngetren ya kalau di media itu politik sama sepak bola biasanya. Yang sering trending-trending itu. Boleh ke bawah lagi. Nah, ini yang pekan ini ada beberapa yang trending. Nah, sebentar, ini nomor 2. Nah, ini nomor 2 ini bukan berita yang di The Post di quiz ini. Ini yang nomor 2 itu bukan berita, tapi ternyata bisa juga jadi top post. Jadi teman-teman nanti tetap optimis meskipun kita nggak kebagian nulis berita panas ya, ternyata tetap juga bisa masuk top post itu di satu pekan ini. Penggunaan kata sambung di dan kata depan di yang benar. Nah, itu kan artikelnya kan evergreen. Itu artikelnya bisa dipakai untuk sepanjang masa. Jadi bukan artikel berita, tapi ternyata juga dibaca banyak orang. Jadi semua topik nanti sudah dipilihkan mana yang sesuai dengan SEO, banyak dicari orang, seperti itu. Jadi teman-teman ditugaskan untuk menulis ya, untuk menuliskan topik-topik atau judulnya nanti sudah disediakan. Tidak makan uang. Kita kembali ke slide lagi. Ini saya tulis artikel berita. Kita kembali ke slide lagi. Nggak kerasa udah hampir jam 3 ternyata. Waktu kita sampai jam 4 ya. Nah, ini ada artikel opini. Artikel opini ini memuat pandangan pribadi tentang suatu topik atau isu tertentu. Opini sering bersifat subjektif, tapi harus tetap didukung argumen yang kuat dan logis. Ya, meskipun bikin opini, tapi nggak boleh sembarangan ya. Konten-konten kreator yang sekarang itu yang di YouTube atau di TikTok itu banyak kan angkat opini dari hard news itu. Tapi opini pun kalau menggiring atau menuju ke kebencian gitu, ujaran kebencian ya mungkin kalau kritik-kritik bagus, tapi untuk membangun ya, kalau opini untuk kebencian jangan ya. Jadi opini tetap dalam ranah untuk membangun. Artikel fitur ini lebih mendalam dibandingkan jenis artikel berita. Ini bisa menggabungkan informasi, narasi, dan wawancara untuk menjelaskan suatu topik yang lebih detail dan mendalam. Nah, artikel fitur itu lebih mendalam lagi. Kalau misalnya artikel berita itu mungkin hari ini yang lagi trending itu menteri dan wakil menteri itu Akmil di Magelang itu kan, itu yang sedang panas di hari-hari ini ya. Itu kalau artikel beritanya ya memberitakan kegiatan mereka mungkin dari kejauhan atau dari luar yang dipandang saja. Kalau jadi artikel fitur itu udah wawancarai menterinya kayak gitu ya misalnya. Jadi ada narasumbernya, ada narasinya, informasi juga langsung biasanya itu dikerjakan oleh wartawan lapangan ya. Selanjutnya artikel ilmiah ini ditulis berdasarkan hasil penelitian atau studi akademis, biasanya mengikuti format yang lebih formal dan struktur dengan baik serta didukung oleh data dan referensi ilmiah. Oke, next. Jenis artikel ini artikel blog. Ada artikel blog. Artikel yang ditulis untuk blog biasanya bersifat lebih personal dan informatif, namun tidak terlalu formal. Nah, penulis sering santai. Ada teman-teman yang pernah punya blog, bikin blog dulu mungkin diajar di sekolah atau sekarang aktif menulis di blog, boleh menceritakan Ada, pengalaman. Ibu. Ada, oke, silakan Mbak. Siapa ini yang Oh, saya belum tahu ini tadi. Boleh perkenalan dulu, Mbak. Pengalaman menulis artikel atau menulis blognya.
Halo Ibu, perkenalkan aku Ella dari Informatika Angkatan 24 Halo Unmaha Mbak. Yogyakarta. Oke. Mbak Ella Eh, sudah aktif punya blog ya? Udah nulis di blog? Dulu tapi itu Ibu. Jadi waktu SMP saya juga sempat ikut kelas menulis, tapi saya di fiksi Bu. Sempat terbit buku Tuh. juga Ah, kolektif. ya, antologi ya. Iya, antologi. Eh, Terus kalau artikelnya artikel berita Bu. Oh ya, pernah nulis di mana Mbak? Saya dulu tergabung jadi jurnalis pramukanews.id dari 2019 sampai 2023 kemarin. Terus Apa Mbak eh, medianya? Boleh diulangi? pramukanews.id. Pramuka. Sekarang udah ganti domain sepertinya, Bu. Oh iya. Oh, nulis berita tentang apa itu Mbak? Pramuka. Eh, Berita tentang pramuka ya, Bu. Terus dari tahun kemarin itu jadi nulisnya untuk web keluarga Jawa Tengah sama keluarga Banyumas sampai sekarang. Wah, keren ini. Ternyata sudah ada yang penulis profesional di sini. Ini dosennya Masih tak masih harus belajar sih, Ibu. Masih terus belajar. mungkin kalau belum di sini juga dosennya belum tahu ya ternyata ada mahasiswanya yang sudah aktif di dunia kepenulisan dan punya prestasi ya pastinya ya. Oke, Alhamdulillahnya tahun kemarin jadi Duta Humas Keluarga Jawa Tengah, Ibu. Alhamdulillah. Terima kasih sudah berbagi pengalaman. Nanti eh, kerjakan tugasnya sebaik-baiknya ya. Kalau sudah ada pengalaman ya, biar lebih lagi nanti kita belajar bersama di sini. Ada lagi yang punya pengalaman seperti Mbak Ella? Nah, ini Mbak Mira kasih applause keren Kak. Ya, selain Mbak Mira, oh ada Mas Joshua. Itu angkat tangan ya, Mas atau Kak Yo, ini? Yosua, Oh ya, silakan Mas, Mas. ke izin izin menjawab ya Bu. Perkenalkan nama saya John Minggu. Saya dari angkatan 2021 dari program studi manajemen. Jadi saya pernah juga Bu eh, nulis di artikel blog dan juga ada beberapa tempat yang aku menulis. Kemudian sekarang lagi fokus penulisan di Vizo Bu. Jadi aku buat buat cerita di Vizo mengenai ya fiksi lah, fiksi dan kemudian ada juga yang kisah nyata dari ya prestasi-prestasi aku yang kemarin. Jadi saya mengangkat di situ. Mungkin itu sih Bu. Jadi pernah juga Oke. apa namanya artikel aku tuh masuk di kalau nggak salah kemarin Bernas ya, Oh, bagian tentang tentang prestasi. oh, terima kasih Mas Joshua sudah berbagi. Berarti sudah jadi kontributornya Bernas ya? Kalau itu sih masih belum. Kemarin ditanya tapi masih belum, masih ragu-ragu ya Bu. Masih banyak. Tapi nulisnya berarti via apa? Kok bisa sudah masuk itu? Kemarin Kirimnya kemana? ke Bu Ani Oh gitu, ke itu dosennya Bu Ani. ya? Oke, Oh, jadi yang eh, sampaikan atau kirimkan ke Bernasnya itu Bu dosennya. oke Bu. Oke, terima kasih Mas Joshua. Ada Oke, lagi selain Mbak Ella dan Mas Joshua sudah punya pengalaman menulis. Oh, ini Kak Yuan Fadila. Ini Mas atau Mbak ini? Coba Kak Yuan. Mas, Bu. Ya, Mas Yuan, silahkan. Ya, perkenalkan nama saya Muhammad Yandra Rizky, Bu. Pengalaman saya menulis itu sejak saya masih SMA itu kebetulan sangat suka membaca buku, Bu, terutama karya Terelie serta Habibur Rahman El Shirazi. Sempat menulis cerita, cuman nggak dipublikasi, Bu, untuk konsumsi sendiri. Untuk artikel, kebetulan saya memegang satu website di Dinas Kabupaten Oku Timur, yaitu Dinas Sosial. Dan di dalam website tersebut ada bagian untuk berita-berita atas dinas sosial di Kabupaten Oku Timur tersebut.
Oh ya, yang kemarin di-share di grup itu ya, Ya, Ibu. Mas Yuan ya. Oke, keren Mas Yuan. Sudah sampai dipegang website juga malah. Iya, Bu. Ini Terima yang kasih. akan dipelajari juga nanti Mbak Mela dan teman-teman yang sudah berjalan di proyek saat ini akan ada pembelajaran untuk mengelola website juga. Mas Yuan ini bagus, ada potensi juga ini berarti bisa bergabung nanti. Semoga bisa bergabung ya Mas ya. Ya, Ibu. Insya Allah bekerja sama dengan baik. Ada 3 orang ternyata yang sudah berpengalaman menulis di sini. Keren, keren. Jadi memang menulis itu sebenarnya banyak banyak cabangnya dan tetap dibutuhkan ya sampai kapanpun walau ada AI. Walau sudah ada ChatGPT tapi penulis tetap kita nggak akan tergeser atau tergantikan oleh ChatGPT. Justru kita bisa bekerja sama dengan ChatGPT, tapi yang penting kita tetap harus tahu dasar-dasar menulis yang bagus itu ya. Nah, ini kita bisa lanjut atau ada lagi yang mau berbagi pengalaman kepenulisannya? Boleh, teman-teman. Jadi 3 orang tadi ada Mbak Ella, Mas Yuan, sama Mas Yosua. Sudah punya pengalaman kepenulisan di blog sama di aplikasi fiksi, menulis fiksi sama di website ya, menulis berita. Nah, ternyata banyak ya menulis itu, bidang menulis itu bisa ditempatkan di mana saja. Apalagi saat ini di era digital itu menulis copywriting juga sangat diperlukan ya. Jadi buat promosi-promosi di perusahaan itu bikin kalimat promosinya itu tetap pakai oleh penulis yang sudah punya pengalaman sih ya. Di samping konten video mungkin itu tetap ada tulisannya pasti entah bikin captionnya atau tulisan di dalam videonya itu pasti semua butuh penulis itu ya. Oke, kita lanjutkan ke artikel tutorial. Artikel tutorial ini berfokus pada memberikan panduan langkah demi langkah tentang cara melakukan sesuatu. Jenis artikel ini banyak ditemukan di situs-situs yang memberikan tips atau panduan praktis. Boleh dibantu Mbak kita cari geser ke advan.id ya Mbak, yang biasa kita bikin itu di sana banyak artikel tutorial itu tentang elektronik. Oh, baik Bu, sebentar. Iya, Untuk linknya apa Bu? Advan.id. advan.id, blog.advan.id. Itu langsung ke blognya nanti. Itu tiap hari Mbak Mela dan teman-teman di sana ngisi 20 artikel. Jadi dibagi berapa? 10 orang. Tapi pembagiannya nggak rata. Jadi ada yang nulis 5 artikel, ada yang nulis 1 artikel. Dia tetap kembali lagi dari konsistensi sama ketekunan atau belajarnya siapa yang paling disiplin itu dapat jatah lebih banyak, istilahnya lebih ya bisa eksekusi lebih banyak. blog.advan.id. Di sana banyak artikel tutorial. Nggak pakai T, Mbak. Advan Oh, aja. Advan aja. Oke, Iya, baik. oke. Apa sedang error ya? Eh, mohon maaf Ibu sebentar. Ini sudah betul ya Bu linknya? Sudah, Mbak. Sudah betul. blog.advan.id. Baik. Oh, nggak bisa ya? Itu di sana banyak Oh, banget tutorial. Coba di saya dulu. oh baik Bu. Bentar. Langsung advan.id, Kak. Oh ya, coba langsung advan.id-nya. Nanti geser ke blognya. Mbak Mela ini sambil
masih di kantor ya, jadi bergabung sambil di chat. Nah, itu keblok, Mbak. Oh, baik, Nah, Bu. oke. Oh, Geser ke bawah. Ini udah masuk blok belum? Bloknya belum di... belum ya? Oh iya, belum. Oke, masih. Oh, Oke. baik, Bu. Masih muter ternyata, Bu. Mohon maaf. Ada. Oh iya, iya. Nah, ini artikelnya artikel tutorial isinya di sini. Jadi kita produksi itu total akan bikin artikel 10.000 artikel Saya ya. ganti internet dulu. Oh iya, nggak apa-apa. Saya sambil cerita dulu. Jadi proyek kita itu 10.000 artikel itu buat di Advan ya. Advan.id itu mereka butuh blognya diisikan sebanyak itu artikelnya. Jadi kita kerjakan sama mahasiswa dan ada tim juga. Per hari itu kita tayangkan 40 artikel ya di sini. Nah, ini next ke bawah coba. Oke. Nah, ini yang tadi tutorial. Nah, panduan ini juga tutorial. Cara membuat sistem ini semua tutorial ini. Dari Mbak Siti Desiana Rahma. Nah, ini artikel tutorial cara membuat sistem pakar. Jadi ini yang kasih keyword sama kasih judulnya itu udah ada timnya. Jadi teman-teman nanti nggak perlu pusing atau bingung mikir hari ini saya nulis apa ya, itu nggak perlu bikin pusing itu ya, karena sudah ada tim sendiri yang untuk riset. Boleh dibuka coba satu, Mbak. Itu ada tim yang kasih judul, jadi teman-teman tinggal eksekusi isinya sama kasih soft selling dan ketentuan-ketentuan lainnya, dikasih heading, coba dibuka, oh masih loading ya, dikasih apa baca juga kayak tadi saya tunjukkan itu. Tapi kita nggak perlu mikirin hari ini saya nulis 5 artikel itu mau nulis apa aja ya, tuh nggak perlu kalau di tim ini ya, karena sudah ada pembagiannya. Kalau belum dibagi nanti malah justru double. Banget ya. Mas, tulisan udah Apa? dia paling benci banget catatan. Nah, ini coba ke bawah. Ini cara membuat sistem pakar berbasis fuzzy ini ya. Nah, itu ada pengantar seperti tadi, pendahuluan, mengenal dasar. Nah, ini sudah beda ya jenisnya sama artikel berita tadi. Ini artikel tutorial. Artikel tutorial ini nanti segmentasinya masuk ke artikel evergreen yang bisa dibaca atau tetap relevan sepanjang masa. Jadi kalau berita tadi ada basinya, kalau artikel kayak gini enggak basi selama eh, lebih abadi, masih dibutuhkan. Mungkin kalau aplikasi ada update, tapi enggak terlalu banyak perubahan kan. Mungkin kalau sistem-sistem itu update juga enggak mengubah sistem atau caranya itu. Jadi mungkin tambahan fitur kayak gitu. Oke, kita kembali ke tadi slide. Ini kembali ini nomor 7 artikel SEO. Nah, ini yang akan kita kerjakan. Jadi di samping tutorial juga mengandung SEO. Apa itu SEO? Artikelnya ditulis dengan memperhatikan kata kunci tertentu untuk meningkatkan visibilitas artikel di mesin pencari seperti Google. Selain bermanfaat bagi pembaca, artikel ini juga ditujukan untuk mengoptimalkan peringkat di halaman hasil mesin pencari. Nah, ini intinya artikel SEO itu. Jadi artikel SEO itu coba ke Google, Mbak. Kita ngetik keyword cara, coba ngetik keyword cara install Canva di Android misalnya.
ketik aja. Cara Mohon maaf Ibu, boleh ulangi? Iya, cara install Canva di Android. Ini ketik Oh, nggak ini, bisa. Bentar, Bu. ngetik ini yang namanya ini keyword. Jadi keyword itu yang biasa dicari orang gitu. Jadi sudah ada tim risetnya, nanti apa yang perlu kita tulis itu. Nah, ini apa yang SEO itu tujuannya biar artikel kita nangkring di halaman pertama. Coba scroll terus. Nah, ini ada Brandly, ada lagi ke bawah lagi rumah produksi. Nah, ini ku bisa. Ini produksi dari teman saya, ini ku bisa ini dari proyek tim kita juga. Ku bisa apa lagi yang di bawah. Nah, coba halaman kedua. Jadi SEO itu gimana caranya biar bikin artikel itu mudah ditemukan di halaman pertama, di halaman kedua. Kata kuncinya itu yang bikin artikel itu bisa di halaman pertama. Jadi apa yang biasa dipikirkan orang-orang buat cari itu apa itu, kebutuhannya apa, itu disediakan kata kuncinya, kita tulis artikelnya. Itu yang makna SEO secara sederhananya. Itu coba cara cara apa lagi ya yang di advance itu. Nah, coba cara install WhatsApp di PC coba atau di laptop. WA ya di laptop itu paling atas itu. Nah, itu siapa yang ketemu di situ? Ada CNN. Nah, itu dia berhasil SEO di peringkat pertama. Jadi kita eh, maksimalkan nanti banyak hal banyak yang bisa kita maksimalkan itu di SEO itu ada kata kunci, nanti ada meta description, ada tag, ada SEO title. Itu di pertemuan selanjutnya gimana caranya itu biar artikel kita itu enggak cuma sekedar artikel aja ditulis enggak, tapi benar-benar bisa dicari orang, dideteksi oleh mesin pencari itu bisa di halaman pertama. Jadi artikel itu saingannya banyak banget ya, dari ribuan tulisan dengan topik yang sama. Itu gimana biar caranya kita artikel yang kita tulis itu di depan dan diklik oleh orang banyak dan sampai soft sellingnya. Jadi website kita juga peringkatnya naik, bisa kalau kita jualan juga jualan kita ada yang check out misalnya kayak gitu. Tujuannya kan seperti itu ya artikel itu. Jadi tetap intinya tujuan apa yang mau kita tujukan itu gimana caranya biar dioptimalkan dan ditemukan oleh pembaca. Oke, seperti itu. Kembali ke slide. Selanjutnya. Nah, ini kriteria segmentasi artikel. Teman-teman jangan lupa ya, screenshot ya. Mungkin nanti kalau nungguin record belum datang atau belum selesai diunggah, bisa mulai cicil kerjakan tugas kalau punya screenshotnya. Ini hard news ini untuk menjelaskan berita yang serius dan dianggap mewakili kepentingan banyak orang. Oh ya, ini jenis-jenis artikel. Segmentasinya maksudnya ya yang dituju atau pembaca yang dibidik. Jadi kalau hard news ini pembacanya siapa? Ya banyak orang di wilayah tertentu, negara atau seluruh dunia bahkan. Hard news ini bersifat terkini dan penting untuk diberitakan segera. Hard news ini nggak bisa ya nunda-nunda. Ini bikinnya harus cepat, uploadnya harus cepat, cari gambarnya cepat, nulisnya cepat, terus diangkatnya cepat. Jadi kalau wawancara ya harus segera diselesaikan. Kalau ada info, jadi nggak bisa nunggu nanti-nanti. Ini kejarannya bahkan
kalau sama media lain, kalau bikin hard news ini bukan lagi jam, tapi detik ya. Jadi kalau hari ini angkat tentang berita pelantikan presiden gitu, semua kan udah nulis berita media-media lain. Itu gimana biar artikel kita bisa di atas di mesin pencarian Google, bisa trending dan hard news. Nah, ini lumayan ini. Kalau udah jadi wartawan cari artikel berita di lapangan bisa langsung diangkat seketika itu juga. Misalnya ada yang di Istana Negara itu langsung nulis artikelnya di sana, langsung diupload juga. Itu namanya hard news. Itu ya benar-benar hard, nggak bisa ditunggu besoknya, nggak bisa, udah basi, udah turun itu ratingnya kalau nunggu dulu. Biasanya hard news itu politik, bisnis, ekonomi, kriminal itu ya, hard news itu yang sering trending-trending itu seperti di Bernas tadi sudah saya tunjukkan beberapa artikel berita yang hard kan keras ya, ya itu yang lumayan berat itu. Topiknya diangkat cenderung berat, informasi penting di awal, dilanjutkan informasi tambahan mewakili khalayak umum sehingga harus disampaikan. Oke, kita lanjut ke slide berikutnya, soft news. Di sini perbedaannya segmentasi artikel untuk soft news. Kalau soft news itu untuk kepentingan audiens tertentu. Jadi nggak semua orang akan tertarik ya mungkin, tapi tetap ini sebenarnya juga tetap artikel berita. Kalau artikel berita yang hard itu benar-benar ada tokohnya, seperti yang tadi ada 5W1H-nya itu lengkap, ada tokoh, ada waktu, ada tempat, ya istilahnya situasi terkini itu ada semua di hard news. Kalau soft news mungkin nanti pengembangannya, tapi itu sebenarnya tetap berita. Jadi kalau artikel berita mungkin sidang perceraian artis siapa gitu ya. Itu beritanya kan sidang perceraian ya dilakukan pada hari ini atau pada jam tertentu di tempat ini gitu. Itu hard news-nya. Dan nanti ada soft news itu mengulas tentang mungkin sisi lain atau latar belakang dari hard news itu. Misalnya artis A sedang menjalani sidang perceraian. Nah, nanti soft news-nya bagaimana penampilannya dia datang, pakai baju apa. Nah, itu lebih soft. Sebenarnya enggak semua orang akan membutuhkan informasi tersebut, tapi itu masih dalam bentuk berita, tapi lebih halus ya. Kalau mau diberitakan agak nanti itu enggak apa-apa, tapi enggak boleh lama-lama juga. Mungkin beritanya kalau dari luar negeri, misalnya dari kerajaan Inggris itu ada pernikahan siapa itu, ya itu mengulas tentang latar belakang, misalnya masa kecil tokoh yang sedang diberitakan atau tentang ibunya. Jadi sisi lain dari berita utamanya itu namanya soft news. Seperti itu ya teman-teman. Kalau di Unmaha mungkin nanti ada berita tentang kegiatan kuliah umum, itu nanti ada beritanya, itu hard news, kuliah umumnya kapan, di mana, terus nanti soft newsnya mungkin hostnya Mbak Merla, lah siapa Mbak Merla itu? Nah itu sebenarnya itu soft news ya. Jadi buat profil yang diberitakan itu lebih soft, nggak semua orang butuh info tersebut, tapi info tersebut tetap menarik untuk disajikan. Bisa dipahami ya sampai di sini. Ada satu lagi jenis kriteria segmentasi artikel. Next slide, Mbak. Nah, evergreen ini. Evergreen ini artikelnya sepanjang masa. Jadi kalau hard news tadi seketika detik itu juga harus disampaikan. Kalau soft news boleh lebih lambat tapi tidak boleh lama-lama. Nah, kalau evergreen ini
bersifat abadi, yakni tetap relevan dalam jangka panjang, tidak terikat oleh waktu atau peristiwa tertentu. Topiknya bisa terus-menerus dicari oleh pembaca, tidak tergantung dengan tren. Itu tadi intinya kita punya kata kunci yang tepat, artikel kita akan dicari oleh pembaca sepanjang zaman selagi masih relevan dan dibutuhkan. Jadi ada contohnya artikelnya tutorial, panduan, daftar, atau penjelasan menyeluruh tentang suatu topik. Struktur evergreen, informasinya abadi karena topik yang dibahas tidak lekang oleh waktu, tidak bergantung pada tren, menawarkan jawaban atau solusi yang tetap valid di masa mendatang, dan optimasi untuk SEO karena cenderung memiliki kata kunci yang konsisten. Nah, di SEO ini yang ditugaskan untuk mengoptimalkan SEO ya di sini di artikel evergreen ini. Pertemuan selanjutnya kita bahas lebih lanjut ya tentang SEO dan artikel evergreen ini. Sebenarnya artikel berita itu kalau di CMS itu ada yang tidak memperhatikan SEO. Memang SEO ini banyak hal yang harus diperhatikan. Kalau artikel berita kan harus cepat, kelamaan nanti kalau apa sambil mikir SEO. Walau begitu, usahakan readability-nya nanti hijau ya kalau artikel berita. Walau SEO-nya orange itu nggak apa-apa karena jadi cepet-cepetan memang kalau hari itu. Nah, untuk ngatur SEO ini juga nanti butuh waktu. Jadi ada yang perlu dipikirkan seperti tag dan sebagainya itu. Kalau di artikel evergreen ini ada waktu karena memang yang untuk dicari dan dibutuhkan sepanjang masa di artikel evergreen ini. Gimana biar jadi halaman pertama di Google itu dipikirkan dengan matang. Kalau hard news, ya seketika. Kalau jadi trending, ya seketika trending, besoknya mungkin sudah tenggelam seperti itu. Jadi nggak kayak evergreen yang abadi, lebih lama masa pakainya. Sampai di sini teman-teman ada yang ditanyakan? Mungkin nggak apa-apa loh tanya kalau ada yang bingung atau saya sampaikan terlalu cepat. Oh, ini ada Mas Angga juga ya hadir. Ya, teman-teman yang sudah berjalan di proyek saat ini, terima kasih sudah menyempatkan hadir untuk tetap belajar dengan teman-temannya yang akan bergabung di tim selanjutnya. Belum ada pertanyaan? Dari Kalau saya belum ada sih, Bu. Oke, terima kasih. Saya lanjut ya. Next. Nah, ini teknik-tekniknya menulis artikel yang efektif. Gunakan judul yang menarik. Ini yang pertama. Judul nanti kalau di proyek kita ini memang sudah disediakan. Tapi penulis itu juga berhak dan bukan berhak lagi ya, Kim. Disarankan untuk tetap mengoreksi atau memperbaiki judul jika diperlukan. Jadi misalnya judulnya kurang interaktif atau kurang humanis gitu ya. Jadi nanti penulisnya itu ya harus peka, tetap tahu ini kayaknya judulnya kok biasa banget, cuman langsung langsung membidik poin utamanya. Itu kan berarti penulisnya tetap bisa memperbaiki judulnya agar lebih menarik lagi. Itu karena judul elemen penting yang pertama kali dilihat dan harus kuat menarik perhatian pembaca. Sebelum pembaca masuk ke artikel kan nggak mungkin langsung baca paragrafnya. Kan yang pertama kan pasti judulnya ya. Jadi itu judul ya. Boleh kembali lagi ke media ya Mbak, ke Birnas buat tunjukkan judul. Halo Mbak Elis? Iya, Oke, Bu. oke. Baik. Sambil
kita lihat judul yang saat ini dibuat Eh, oleh teman-teman di 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 Bernas mana Bu? Di Bernas. Bernas ya? Iya, Baik Bu. Sebelah mana Ibu? gimana Mbak? Baik sebelah mana Ibu judulnya? Judulnya yang di Bernas tadi Mbak, dibuka lagi Bernas. Oh, Kita sekedar. buka Oh, dulu. maaf, 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 maaf. Baik, baik, baik. Belum tershare, mohon maaf Ibu. Wah, ya ini judul ini itu ya. Judulnya biar bikin pembaca menarik. Oke, oke, berhenti. Boleh? Ini kembali. Nah, ini bikin judul ini kayak kasus Ronald Tanur berujung 3 hakim diciduk Kejagung. Siapa otaknya? Judulnya menarik kan? Ada kasih pertanyaan, ada tanda tanyanya. Siapa otaknya gitu kan? Jadi orang kan buat buka artikelnya tertarik ya. Ini ada jawabannya kah di sini gitu kan? Judul emang ya dibikin semenarik mungkin. Nanti kalau ada materi selanjutnya tentang bikin judul yang menarik, boleh saya lanjutkan. Ada juga trik-trik bikin judul itu pakai angka. Jadi kalau di Evergreen itu 7 cara memasak sayur nangka khas Padang yang gurih mungkin itu. Kalau kalau ada listikelnya atau opsinya pilihan cara-cara misalnya seperti itu. Ada 10 cara menembus tes CPNS dengan mulus. Nah, kalau ada angka gitu kan lebih gimana ya? Orang jadi lebih lebih tertarik. Oh, ini langsung ada yang ada solusi atau dibidik gitu, cara-cara seperti itu. Boleh di scroll ke bawah judul-judul yang lain. Nah, ini 62 jenis font keren untuk desain dan menulis buku. Itu pakai angka dia. 50 makanan tradisional khas Jawa Barat. Nah, ini kadang juga pakai ajakan atau inilah, nah kata inilah, ayo simak kayak gitu. Jadi untuk kalimat atau kata-kata pemikat, jadi gimana biar judul itu menarik pembaca. Jadi pembaca nggak langsung disuguhi cuman kata sambung di dan kata depan di yang benar gitu kan. Kurang ya, kasih inilah penggunaan. Nah, kayak gitu. Rumah adat Jawa Barat, keunikan, manfaat, dan bentuknya. Bukan cuma judulnya Rumah Adat Jawa Barat gitu kan kurang ya. Itu juga termasuk di salah satu aspek SEO ya, bikin judul yang menarik itu. Oke, kita kembali ke teknik menulis selanjutnya di slide. Nah, ini paragrafnya yang pendek dan jelas. Pembaca online sekarang cenderung membaca cepat, jadi pastikan paragraf itu tidak terlalu panjang dan langsung pada poinnya. Paragraf pendek juga lebih mudah dipahami. Jadi paragrafnya nanti ada batasan. Kalau di SEO itu readability-nya biar hijau itu paragraf pendek-pendek aja. Satu artikel boleh berisi terdiri dari 20 paragraf. Mungkin satu paragraf cuma terdiri dari 2 kalimat juga oke. Kalau di artikel seperti ini kan nanti kalau dibaca di HP itu artikel kalau eh, kepanjangan paragraf nggak segera enter itu kayak yang baca itu merasa penuh aja itu. Jadi males kurang kurang cepat ketemu poinnya ya. Ini selanjutnya gunakan kalimat aktif. Penggunaan kalimat aktif membuat artikel lebih hidup dan mudah dimengerti. Paham ya kalimat aktif, teman-teman? Kalimat aktif juga lebih menarik bagi pembaca dibandingkan kalimat pasif. Jadi kalimat aktif itu yang me, ya itu biasanya kata kata cirinya pakai kata me bukan di.
Mungkin cara contohnya mengukur kepekaan atau eh, apa ya istilahnya, yang pokoknya yang mau itu. Kalau di itu kan kurang ya kurang kurang pas untuk bikin di artikel. Paham ya bedanya kalimat aktif dan kalimat pasif? Sampai di sini juga. Yang keempat, gunakan transisi yang halus. Ini maksudnya transisi antara paragraf harus halus sehingga alur artikel tetap terjaga. Gunakan kata-kata penghubung seperti selain itu, di sisi lain, sebaliknya, membuat alur tulisan lebih lancar. Nah, itu tadi kalau misalnya selesai bahas artikel mau masuk ke soft selling, itu ada transisinya. Jadi bikin kata-katanya itu seolah eh, kayak nggak pindah topik, jadi tetap tetap halus, tetap nyambung. Jadi satu artikel itu apa yang dibahas di artikel tersebut sampai ke soft selling-nya itu nggak melenceng. Jadi pembahasannya bukan lompat-lompat atau istilahnya cari bahas banyak hal ya, tapi lebih baik itu fokus. Jadi artikel itu kalau ada lebih dari satu isi, misalnya jadi artikelnya sama soft selling-nya, nah itu gunakan transisi atau kalimat penghubungnya itu sehalus mungkin, biar pembaca itu tetap nyambung ya. Gimana caranya biar saya baca ini sampai di akhir, saya ketemu poinnya dan selesaikan dengan, oh ternyata di sini saya mendapatkan insight, mendapatkan wawasan seperti itu. Jadi transisi antar paragrafnya itu harus halus. Selain itu, di sisi lain kayak gitu ya. Nanti coba dibaca artikel-artikel yang di Bernas itu contoh-contohnya gimana mereka menulisnya itu. Selanjutnya, slide selanjutnya, fokus pada pembaca. Selalu ingat, audiens yang membaca artikel, pastikan gaya bahasa, nada, dan informasi yang disampaikan dengan sesuai dengan kebutuhan pembaca. Nah, ya. Berikan contoh dan data. Ini kalau ada data itu bisa ditampilkan. Sertakan kesimpulan yang kuat. Seperti tadi, akhiri artikel dengan kesimpulan yang memberikan ringkasan atau rekomendasi topik tertentu yang dibahas. Pastikan pembaca meninggalkan artikel dengan pemahaman yang lebih baik. Jadi tujuan kita menulis itu biar pembaca itu kan tambah wawasan, tambah pengetahuan. Jadi tujuan kita menyampaikan informasi kan ya untuk berbagi informasi. Jadi kalau informasinya nggak tersampaikan, ya kurang kurang tepat. Berarti kan tujuannya nggak tersampaikan seperti tadi di artikel cara bikin apa sayur nangka tadi kan. Jadi seperti itu. Jadi dikasih kesimpulan. Jadi seperti itu bikin cara bikin sayur nangka, kita bisa praktekkan seperti itu. Kasih kesimpulan, kasih insight, kasih ajakan di pembaca. Jadi pembaca itu misalnya, oh besok saya tertarik untuk bikin sayur nangka setelah baca artikel itu. Nah, itu kan tujuan dari penulis kan seperti itu. Ada orang pembaca yang bisa action kan, itu lebih baik. Jadi mungkin nanti kalau seperti yang saya contohkan tadi juga ada orang cari cara install Canva di Android misalnya. Kalau setelah baca artikel itu pembaca belum dapat apa yang mereka cari, berarti kan belum belum berhasil ya kasih insight-nya. Nah, diharapkan seperti itu, kasih penutup atau kesimpulannya yang kuat. Jadi pembaca itu selain terkesan juga dapat dapat ilmunya, dapat wawasannya dari apa yang kita tulis. Oke, di slide berikutnya. Ini kesalahan umum penulisan artikel. Menulis artikel itu eh, memang kadang dikasih batasan ya minimal berapa kata, 500 kata atau berapa. Tapi nggak boleh bertele-tele. Jadi hindari kalimat atau paragraf yang terlalu panjang. Itu misalnya teman-teman
buat ngejar jumlah kata kan dikasih nanti jumlah kata minimal berapa kata itu terus dikasih kata-kata yang terlalu bertele-tele tapi minim informasi misalnya mau kasih tahu cara tadi install Canva itu mulek bertele-tele dari apa itu Android apa itu kan misalnya nah itu kan nggak fokus itu kan bertele-tele jadi gimana ya sampai poinnya jelas tapi jumlah katanya juga nggak kurang jadi bikin berita juga kayak gitu eh, bikin berita itu gimana biar jumlah katanya memenuhi jadi memang harus padat informasinya harus gali informasi sebanyak-banyaknya biar nggak ada tempat atau jumlah kata yang cuman terbuang cuman buat bertele-tele aja kayak gitu. Ini yang perlu dihindari lagi. Aduh, ada penjual lagi. Ini yang perlu dihindari kurangnya riset. Nah, itu penting. Jadi penulis itu jangan sampai enggak riset ya. Walau judul sudah ditentukan, bahan sudah ada, tapi riset juga tetap penting. Jadi penulis itu menguasai apa yang ditulisnya. Dipastikan benar yang ditulisnya dan valid. Jadi enggak cuman salin atau copy paste itu, tapi ternyata informasinya salah itu dihindari ya kalau kurang riset. Selanjutnya dihindari lagi mengabaikan audiens. Penulis harus mempertimbangkan siapa audiens yang dituju, gaya bahasa, informasi yang disampaikan harus disesuaikan dengan latar belakang pembaca. Kalau di Bernas ini pembacanya umum ya, jadi bisa dibaca oleh kalangan usia muda sampai usia dewasa, tapi bahasanya tetap formal, tapi meski formal tetap enak dibaca. Jadi bukan yang terlalu mudah. Jadi nanti kalau nulis itu juga disesuaikan tempat atau aplikasinya. Misalnya teman-teman kalau nulis di media apa ya, kalau yang di anak muda banget itu. Kalau zaman saya dulu ada di majalah Gaul kayak gitu. Jadi penulisannya boleh pakai istilah-istilah keren anak muda saat itu ya. Misalnya ada istilah alay tertentu. Tapi kalau kebanyakan saya juga nggak nyaman sih kalau baca artikel yang terlalu banyak istilah-istilah alaynya juga ya secukupnya saja. Jadi tetap audiennya siapa diperhatikan. Kalau di Bernas ini kan formal ya, berita nasional. Jadi artikelnya mungkin nanti cuman kalau ada sapaan pakai Anda, jadi you gitu kan, cuman pakai kayak gitu, nggak sampai ke bahasa-bahasa gaul yang mungkin nggak semua orang mengerti kayak gitu. Jadi itu dihindari kalau seperti itu. Tata bahasa yang buruk itu termasuk. Nah, bahasa ejaan atau tanda baca ini. Kalau tanda baca atau ejaan itu bisa belajar di Pedoman Umum Bahasa Indonesia. Saat ini kalau ejaan bisa cek di KBBI, sudah akrab sama KBBI ya teman-teman harusnya kalau yang penulis pasti sudah tahu itu. Buat cek kata-kata baku dan tidak itu KBBI Kamus Besar Bahasa Indonesia. Aplikasi ada, online langsung ada. Itu KBBI. Oke, selanjutnya sudah hampir jam 4 ternyata. Ini agak saya cepetin. Oh, tapi udah hampir di penghujung materi kok. Trik khusus penulisan artikel. Pelajari referensi dari berbagai sumber. Gunakan rumus 5W1H. Tadi ini riset dan pelajari berbagai sumber. Gunakan rumus tadi udah dibahas ya. Gunakan hitungan ganjil dalam menyebutkan daftar. Nah, ini ada trik khusus atau keunikannya. Misalnya kita pakai angka-angka ganjil. Kalau 10 itu gak ganjil tapi unik atau sudah familiar sih kalau digunakan juga oke. Misalnya ini pakai 5 cara mengatasi batuk pilek pada anak gitu.
5 cara alami gitu. Terus misalnya 7 cara mencegah agar cat rumah tidak gampang rusak gitu misalnya. Jadi pakai angka daftarnya itu ganjil. Nanti di listicle atau diisi isian daftarnya itu ganjil. Ada apa di judul ada, nanti di list di dalam artikelnya juga ada ganjil. Tulis dari sisi yang berbeda dari berita yang sedang viral. Ini juga bisa, misalnya kalau yang sedang viral tadi saya ceritakan sidang perceraian kasus artis A gitu misalnya. Bisa juga tulis sisi lain, misalnya anaknya sekolahnya di mana, kayak gitu juga biasanya yang dicari orang-orang kepo dari berita viral itu. Dari sisi lainnya itu. Misalnya anaknya sekolahnya di mana, terus ya ya seperti itu namanya juga cari sisi lain yang sedang viral. Jadi hal-hal yang di sekitar hard news tadi. Cantumkan pernyataan narasumber terkenal atau berpengaruh. Nah, ini kalau bisa wawancara, atau kalau nggak bisa wawancara, misalnya boleh cari pernyataan di media sosialnya. Jadi untuk saat ini kita nulis artikel itu boleh mengutip dari media sosial tokoh yang terkenal atau berpengaruh. Misalnya media sosial influencer atau media sosialnya presiden itu mereka kasih pernyataan apa itu bisa diangkat jadi artikel. Dan untuk mengupasnya harus relevan ya, nggak boleh mengada-ngada. Selanjutnya beri kesimpulan di paragraf akhir. Tadi sudah saya kasih contoh untuk ajakan atau selanjutnya. Perhatikan jumlah kata dalam satu kalimat. Nah, ini jumlah kata dalam satu kalimat itu nggak perlu panjang-panjang, nggak perlu banyak-banyak, tapi langsung ke poinnya. Tapi juga nggak bisa pendek-pendek 2 kata, itu juga nggak gitu masnya. Ya, jadi perhatikan jumlah kata itu mungkin nanti bisa 5 sampai 8 kata dalam satu kalimat itu udah ideal. Atau bisa lebih sampai belasan itu maksimal 12 kata itu kalau di artikel sampai segitu dalam satu kalimat. Nah, tambahkan foto penunjang yang sesuai. Dan yang paling penting terima kritik atau masukan dari editor. Ini yang paling penting. Jadi nggak boleh ngeyel atau ngotot ya. Kalau tulisannya sudah merasa bagus harus tetap menerima masukan. Karena ya gimana pun editor itu gunanya seperti itu untuk mengoreksi, untuk memberi masukan penulisan selanjutnya. Oke, selanjutnya slide berikutnya ini ada hak cipta gambar. Di artikel itu kita juga cantumkan gambar. Gambarnya biasanya di atas artikel. Tadi yang sudah saya tunjukkan di Bernas tadi ada di atasnya artikel. Itu ada hak ciptanya. Jadi ambil gambar itu nggak boleh asal comot ya teman-teman, nggak boleh dari website lain atau media lain itu kita beritakan berita yang sama, misalnya pelantikan presiden itu teman-teman ambil dari media sebelah fotonya presiden saat ini misalnya kayak gitu tanpa tanpa hak atau bukan dari sumber utama itu nggak boleh ya. Nanti ada undang-undangnya. Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, adapun kegiatan mengkopi atau memodifikasi gambar ciptaan orang lain tanpa izin apabila dilakukan dengan tujuan komersil bisa dianggap melanggar hak cipta. Untuk gambar pendukung artikel, ada beberapa media yang menyediakan gambarnya, ada juga yang harus disediakan oleh penulis sendiri. Jika penulis harus menyediakan gambar pendukung sendiri, sebaiknya menggunakan gambar dari hasil karya yang diambil sendiri. Ini kalau artikel berita ada foto sendiri ya yang diambil. Atau jika menggunakan gambar dari internet, jangan mengambil dari website lain. Justru ini nggak boleh kalau dari website, tapi kalau dari media sosial dari tokoh yang bersangkutan langsung itu diperbolehkan dengan dicantumkan sumbernya.
Jadi misalnya dari Instagram, yang dari tadi kita bahas dari Instagramnya Presiden itu boleh. Dengan dicantumkan sumbernya dari Instagram, dicantumkan nama akunnya, seperti itu. Kalau platform yang menyediakan gambar gratis secara legal, contohnya FreePic, Pixabay, Pixel, boleh juga mengkreasikan sendiri gambar dari AI. Nah, itu kalau dari gambar dari FreePic, Pixabay ini buat artikel-artikel evergreen. Jadi misalnya itu tadi Mas Anggit yang nulis cara memasak sayur nangka itu bisa ambil gambarnya dari FreePic, Pixabay atau Pixel, nggak harus foto sayur nangka beneran ya. Habis itu waktunya buat nulis artikel, 10 artikel sehari sambil cari gambar nyata itu. Jadi kita boleh kok ambil dari internet, tapi itu tadi situs-situsnya yang sudah ditentukan. Jadi ini di Pixabay itu yang ada yang bisa diambil gratis itu, free itu, apalagi ya lainnya. Ada lagi nanti kalau saya carikan referensinya lagi. Jadi di sana ada gambar yang legal, meski begitu legal itu tapi tetap dikasih sumbernya. Legal itu maksudnya boleh diambil, boleh dicantumkan, dan boleh digunakan untuk tujuan komersil seperti ini. Misalnya artikelnya untuk di media itu boleh. Bikin dari AI juga boleh. Saat ini kita sudah bisa bikin di zamannya AI ini, bikin sendiri, dikreasikan sendiri, kasih kata kunci, misalnya butuh gambar apa, di AI itu kita bikin, tapi bukan dibikinkan atau ambil AI-nya orang lain, tetap ya kita bikin sendiri kalau AI itu. Oke, selanjutnya tentang gambar sudah saya sampaikan, mungkin nanti lebih jelas lagi di pertemuan berikutnya. Nah, ini yang nggak kalah penting tentang plagiarisme. Ini sangat penting, dan teman-teman kalau sudah ada yang di dunia kepenulisan pasti paham soal ini. Kenapa plagiarisme ini penting untuk diketahui di awal? Plagiarisme ini atau sering disebut plagiat adalah penciplakan atau pengambilan karangan, pendapat, dan sebagainya dari orang lain dan menjadikan seolah karangan atau pendapat sendiri atau tulisan itu, jadi dapat dianggap sebagai tindak pidana itu ya plagiat itu, karena mencuri hak cipta orang lain. Pelaku plagiat disebut sebagai plagiator. Oke, jadi soal plagiat. Artikel berita itu satu berita itu bisa ditulis oleh ratusan orang, bisa ditulis oleh ratusan media. Itu gimana caranya biar nggak terdeteksi plagiat? Ya tetap kita bikinnya tulisan sendiri. Jadi kalau ada di sana memberitakan sama, misalnya memberitakan tentang pelantikan presiden ya, teman-teman juga mau memberitakan hal tersebut. Tapi teman-teman juga tetap nggak boleh poinnya sama atau bahkan kalimatnya sama ya. Ya gimana caranya bikin biar nggak sama, saya kayak gitu. Jadi itu plagiat, tentang plagiat ini sangat penting ya. Kalau di buku itu bisa nggak lolos ISBN, bisa ya ada undang-undangnya, ada dianggap tidak tindak pidana kalau sampai melakukan misalnya bikin buku ternyata dari hasil plagiat dan misalnya ketahuan ya ada hukumannya. Dalam kepenulisan artikel ada cara untuk mengetahui seberapa banyak kalimat yang sama dengan tulisan lain. Ini bisa dideteksi ya teman-teman. Plagiarisme pada artikel dimaklumi maksimal 30% saja. Jadi ada pemakluman dan hanya diperbolehkan untuk kalimat-kalimat seperti pernyataan tokoh, kutipan, atau kata-kata mutiara yang populer. Alat untuk mengecek plagiasi salah satunya di ini Smalcio Tools ini. Oke, setelah ini kita akan menginjak ke tugas. Udah materi di slide terakhir ya tentang plagiarisme ini. Jadi teman-teman
hati-hati sekali soal plagiat. Ini plagiat seperti tadi hak cipta gambar nggak bisa sembarangan kita eh, comot atau kopas dari karya orang lain. Itu yang sudah pernah bikin buku atau punya pengalaman di penulisan pasti ada wawasan ini. Jadi kita nggak bisa misalnya kurang jumlah kata terus kita comot aja satu paragraf dari penulis lain. Nah, itu nggak boleh ya. Itu namanya plagiat. Oke, ini sudah hampir pukul 4 sore, kurang 10 menit. Di slide terakhir, oh masih ada ya, ketika ada masalah dan tuntutan pada artikel yang kita tulis. Nah, mengingat kita hidup di negara hukum dan era internet yang canggih, maka kita harus sangat cermat dan berhati-hati dalam menyajikan tulisan sebagai konsumsi publik. Jangan sampai kita menyajikan berita yang belum pasti kebenarannya. Maka perlu mengecek berkali-kali dan hindari opini pribadi yang subjektif. Ketika tulisan kita dituntut oleh pihak yang bersangkutan, misalnya ada kesalahan ya, jika materi yang kita sajikan salah, kita harus siap menghadapi hukum. Tapi kalau materi yang kita sajikan memang benar sesuai fakta, maka kita harus mempertahankan pernyataan kita, jangan sampai mau disuap untuk perbaikan citra seseorang atau kelompok tertentu. Nah, untuk jadi jurnalis atau orang media yang netral dan tidak mau disuap, ini juga penting ya teman-teman. Jadi di zaman saat ini kan mungkin banyak soal pencitraan atau mungkin nanti kalau menjelang pilkada atau pemilu itu calon-calon ada yang beli, mestinya bukan beli ya, berita itu dimanipulasi buat memperbaiki citra diri. Tapi kalau itu kebenaran itu nggak boleh diterima ya teman-teman. Itu untuk misalnya dikasih uang buat nulis berita salah itu keluar dari etika jurnalistik. Jadi ini yang kita junjung sebagai jurnalis itu harus menyajikan tulisan sesuai fakta seperti itu. Oke, slide terakhir. Nah, ini tugasnya silakan dibaca dulu teman-teman. Dan silakan ditanyakan kalau ada yang kurang mengerti. Tidak saya bacakan ya, bisa dibaca sendiri, di screenshot, dicatat, di angan-angan. Termasuk juga kirimnya kemana. Subjeknya apa? Ini ya, saya tunggu dulu pernyataannya. Mungkin kita tutup nanti jam 4 ya, masih ada waktu. Silakan ditanyakan. Jangan lupa ada deadline-nya. Jadi nanti teman-teman setelah ini teman-teman Permisi langsung Ibu, Oke, silakan Mas Patiakan. saya mau tanya itu untuk pembuatan tugasnya itu judul dari kita apa disediakan judulnya Ibu? Oke, yang pertama ini tugas ini temanya ini sudah dikasih ya, pembekalan dasar penulisan artikel, judulnya dibikin sendiri. Jadi nanti temanya sama semua, pembekalan ini dibikin berita. Buatlah artikel berita tentang pembekalan dasar penulisan artikel yang diselenggarakan oleh Unmaha hari ini. Bisa dipahami ya? Itu sudah dicantumkan juga, buat judul dan isi semenarik dan selengkap mungkin. Saya kasih temanya, judulnya dibikin, jadi nanti gimana caranya biar bikin judul itu menarik. Isinya juga ada jumlah kata minimal. Ada jumlah kata minimal 500 kata. Itu sekitar, kalau halaman A4 sekitar 1 halaman lebih mungkin. Ya, segitu. Satu artikel. Boleh dicatat dulu. Oh, ini sama diminta absen. Mungkin sama nanti di akhir acara kita foto dulu ya, biasanya kalau dari Unmaha untuk dokumentasi teman-teman. Sudah bisa dipahami tugasnya ini? Dikirim kemana? Ini untuk apa? Deadline-nya? Deadline-nya hari ini nanti jam 9 malam.
Kenapa deadline-nya mepet? Ya seperti itulah menulis artikel. Nggak lama-lama kita. Sambil latihan juga. Ini nggak mepet sih kalau kalau sudah terbiasa nulis waktu dari jam 4, 5, 6, 7, 8, 9, 4 jam ini udah cukup ini buat bikin 500 kata dari tema hari ini. Ini tadi banyak sekali yang saya sampaikan 2 jam ini dibikin artikel 500 kata sudah apa ya sudah banyak ini. Tadi teman-teman sempat screenshot semua materinya ya. Jadi rekodnya nanti tetap dibagikan, tapi daripada nunggu rekodnya bisa sambil dicicil juga. Dari saya mungkin cukup, teman-teman ada yang ditanyakan atau dari teman-teman yang sudah senior di SEO boleh kasih tips trik untuk mengerjakan tugas ini. Misalnya bikin draft dulu, dikembangkan kemudian. Nah, itu boleh. Ada yang open mic akan bertanya, silakan. Kalau tidak ada yang ditanyakan, saya anggap semua jelas ya, teman-teman. Saya benar-benar berharap teman-teman di sini bisa mengikuti kegiatan ini dengan baik sampai nanti bisa terjaring di tim dan mengerjakan proyek-proyek yang sudah disediakan. Dari saya cukup untuk materinya, saya kembalikan ke moderator, Mbak Elis atau Mbak Dika ya? Mbak Dika ya tadi yang buka. Oke, Bu, Mbak Dika. Oke. Ya, Ibu. Terima kasih ini Ibu Sabila sudah meluangkan waktunya. Nggak terasa 2 jam. Udah Iya. di penghujung acara aja untuk pembekalan dasar penulisan artikel ini. Terima kasih sebesar-besarnya kepada Ibu Sabila atas ilmu dan wawasan yang telah dibagikan. Semoga materi yang disampaikan pada hari ini memberikan inspirasi dan juga membantu teman-teman dalam mengembangkan keterampilan menulis artikelnya secara profesional. Oh, ini dari Mbak Mela minta bantuan untuk foto ya. Pasti Oh itu iya, biasanya. oke Nah, sip, Mamerla. Sebentar lagi kita foto. Mungkin sebelumnya mau menyampaikan ini. Tadi mungkin sudah di-spill sedikit sama Ibu Sabila ya untuk kuliah umum. Nah, bisa jadi silahkan untuk mengikuti kuliah umum yang akan diselenggarakan pada tanggal 31 Oktober 2024 dari pukul 9. Yang belum daftar, silahkan daftar. Siapa tahu nanti dari setelah belajar dengan Ibu Sabila kita dapat mempraktekannya di kuliah umum itu tadi. Mungkin sebelum kita menutup acara pada sore hari ini, mari kita berfoto bersama-sama. Silahkan bagi mahasiswa semuanya untuk open cam terlebih dahulu. Oke, sebentar. Mbak Elis boleh dibantu untuk screenshot atau fotonya? Oh, oke, Mbak. Sebentar. Ini masuk ke dapur. Kenapa? Sebentar. Oke. Apa ini? Sebentar, Mbak. Ini apa? Siapa yang buka? Oke, baik. Dengan formal dulu atau gimana, Mbak Dika? Formal dulu aja, apa-apa Mbak? Oke, Kayaknya. siap. Hitungan, oke. Hitungan ke 1, 2, 3, pose. Yes. Baik.
Oke, sebentar Mbak Dika. Iya. Bentar, Oke. bentar. Selanjutnya, ini yang open kamera hanya ini ya, hanya sedikit Silahkan yang deh. belum open kamera, kawan-kawan, teman-teman. Yuk open kamera dulu sebentar. Oke, sebentar. Kita foto bareng-bareng. Setelah itu jangan lupa untuk isi absennya juga. Oke, yang kedua, Ceng, Cis. Ceng, baca foto. Hah? Baik, oke. Oke. Sudah Mbak Sudah Mbak, Elis? sudah. Oke, sekali lagi terima kasih untuk teman-teman semuanya yang udah hadir pada hari ini. Sekali lagi terima kasih Ibu Sabila. Sama Jumpa lagi untuk Mbak di Elis dan Mbak Dika juga. iya, jumpa lagi untuk di pertemuan selanjutnya. Jangan lupa mengikuti kegiatan-kegiatan bermanfaat lainnya yang diselenggarakan oleh Unmaha. Kemudian nanti untuk hasil recordnya akan segera kami berikan. Akhir kata, terima kasih atas kehadiran dan partisipasinya. Sampai bertemu untuk di acara berikutnya. Selamat sore dan sukses selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini kurang.